Dari 2 minggu terakhir April ini akan ada perbaikan kondisi keuangan untuk kalian Gemini, amin ya. Asalkan kalian mau follow through ya, lanjut. Jangan berhenti guys, kalau berhenti gak dapat apa-apa. Saat ini posisi kamu menang, tapi kamu menangis yang lepas. Baby hati-hati ya. Unfinished business itu guys, informasi yang tidak clear. Oke. Kita pergi, kita pisah. Loh, aku kenapa ditinggalin? Nah, itu unfinished business. Walaupun dia pergi, tetap unfinished business. Ketika kartu follow through ini datang, kamu tidak punya banyak pilihan Gemini. Tidak banyak yang disajikan di depanmu sebagai option. Knight of Cups ini yang lagi minta maaf ke kamu, yang mau berbaikan atau berbalikan ke kamu ini, bukan baru pertama kalinya guys minta maaf ya. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever Halo Gemini, apa kabar guys? My friend Gemini, teman-temanku Gemini, saudara-saudaraku Gemini, bapak dan ibu sekalian, kakak dan abang, serta adik-adik semuanya ya. Aku harap bulan April ini berjalan dengan baik dan lancar untuk kalian. Yes. Semua permasalahan bisa terselesaikan dan mendapat solusi, terutama di 14 hari terakhir bulan April ini ya guys ya. Welcome back to Be Delightful Channel, bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk para Gemini yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini. Dan untuk para Gemini yang rajin komen, like, dan share video-videoku 2 kali, terima kasih banyak untuk kalian guys. Karena kalian luar biasa, apalah aku tanpa kalian ya. Buat Gemini newcomer atau yang baru pertama kali mampir ke channel ini, baru pertama kali main ke sini, halo, salam kenal, nama aku Ray dan aku adalah tarot reader ya. Channel ini namanya Be Delightful, channel untuk melihat readingan tarot guys. Silahkan masuk. Jangan malu-malu. Mungkin kalian bisa menemukan apa yang kalian cari di sini ya, di channel ini. Kalian bisa mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini di channel ini. Oke, I hope so ya guys ya. This is love reading for you guys untuk 14 hari terakhir di bulan April 2022. Mohon diingat ini adalah energi kolektif atau general reading. Artinya tidak semua Gemini yang menonton video ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Selain itu energi juga sifatnya vice versa atau reversible. Kadang-kadang aku bicara sama kalian Gemini, kadang-kadang aku bicara sama mereka yang lagi kepo sama kehidupan kalian ya, yang suka intip-intip kalian, atau yang disebut sebagai the cross watcher. Cross watcher itu istilahnya keren gitu ya, cross watcher. Aslinya kepoers guys. Oke, suka intip-intip. Biasanya itu mantan kalian guys ya. Atau rival kalian ya, pihak ketiga, atau kalian pihak ketiga, dia yang sahnya guys. Oke, apapun itu ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu untuk kalian. 6 kartu aku buka di sini guys, dan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku buka di video extended. Kalau kalian merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya, merasa ini adalah readingan kalian, oke, dan tertarik untuk melanjutkan ada apa di 4 kartu yang posisinya vertikal, itu kartu nasihat dari universe ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif guys. Oke, that's all. Itu saja untuk pembukaan. Kita akan segera mulai. Oke. Dimulai dari deck Oracle. Oke. Ketika kita bicara tentang Oracle, maka kita bicara tentang nasihat guys ya. Ini adalah nasihat yang perlu kalian ketahui untuk 2 minggu terakhir bulan April untuk Gemini yang saat ini sedang couple atau in relationship. Baiklah, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship untuk 2 minggu terakhir bulan April 2022. Ada apa guys? Apa informasi yang perlu kalian ketahui? Kita segera lihat kartu pertama. Kartu kedua, kenapa ditutup Gemini? Oke, kartu ketiga. Belum. Nah, ini yang ketiga. Oke, kita lihat apa yang katanya yang pertama guys. Follow through, lanjutkan. Oke, jangan berhenti Gemini. Beberapa Gemini di luar sana atau Gemini kolektif yang lagi melihat video ini, kalian berhenti atau berencana untuk berhenti dari apapun itu guys ya. Bisa berkaitan dengan romance, bisa berkaitan dengan karir kalian, pekerjaan, atau rencana kalian untuk memulai sesuatu yang baru dalam hal bisnis. Misalnya kalian mau buka usaha baru tapi ragu-ragu Ray. Aku lihat teman-teman aku yang buka bisnis yang sama itu kok kayaknya mereka mandek yang nggak jalan gitu. Jangan-jangan nanti bisnis aku nggak jalan sementara
Modal aku di sini udah maksimal ya. Aku pakai tabungan aku. Oke, beberapa di antara kalian baru resign atau di PHK. Kemudian uang pisah atau pesangon mau kalian pakai untuk bisnis, follow through, lanjutkan. Jangan ragu-ragu ya. Kenapa? Karena ketika kartu follow through ini datang, kamu tidak punya banyak pilihan, Gemini. Tidak banyak yang disajikan di depanmu sebagai option. Oke, kamu perlu melanjutkan ya. Rencanakan baik-baik, matang-matang. Kemudian lakukan analisa-analisa yang diperlukan ketika kamu mau memulai sesuatu yang baru. Dengan menggunakan uangmu, membuat bisnis baru mungkin. Itu penting, follow through ya. Oke, kartu kedua ada celebrate your wins. Oke, kalian menang ya. Kadang-kadang kita menang guys, tapi kita nggak tahu kalau kita itu menang ya. Karena sibuk menyesali ya. Gini, ada yang terlepas. Padahal lepasnya sesuatu dari hidup kita itu sebagai trigger guys, atau pemicu untuk the win, the victory, kemenangan. Oke. Saat ini posisi kamu menang, tapi kamu menangis yang lepas. Baby, hati-hati ya. Hidup itu memang penuh dengan pilihan. Salah satunya mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang positif atau yang negatif. Kalau kita memilih yang negatif, maka kita akan banyakkan nangisnya guys, banyakkan galaunya ya, banyakkan menyesali yang sudah terjadi. Padahal yang terjadi itu guys tidak bisa diulang lagi ya. Masa lalu itu tidak bisa diulang. Oke. Kita hanya bisa memperbaiki di masa sekarang dan kemudian berencana untuk lebih baik di masa depan. Celebrate your wins ya. Apapun yang hilang itu guys, anggaplah itu suatu kemenangan untuk kalian. Itu penting untuk beberapa Gemini ya. Di 14 hari terakhir April. Oke, kartu ketiga adalah inflow with money. Oke, follow through and then inflow with your money. Ada uang yang akan flowing to you. Flowing itu kayak bergelombang gitu ya guys. Datangnya itu stabil. Ya. Inflow with your money, berarti your money yang flowing, kamu ngikutin dia. Kalau kamu nggak follow through, kalau kamu nggak lanjut, ini akan berjalan sendirian, tunggal ya. Dia pergi darimu, kamu tetap di lokasi yang sama, di titik yang sama karena tidak melakukan apapun. Supaya kamu bisa inflow with your money, you have to be on the right track with your money. Ya, uangmu di sini, uangmu di sini, kamu harus di sini biar bisa barengan sama dia. Uang itu udah ada guys, ya, udah ada. Mau berapa? Sebutkan jumlah uang yang bisa kalian bayangkan di pikiran kalian. Aku pernah dapat pengalaman begitu ketika training di salah satu perusahaan besar guys ya. Dia bilang, berapa tabungan yang kamu inginkan dalam 5 tahun ke depan? Kamu inginkan, dia bilang ya, tapi ada permainan mind di situ ya, pikiran, pola pikir. Beberapa di antara kami kemudian menuliskan di bawah 1 miliar guys. Padahal uang itu di dunia ini lebih dari 1 miliar ada ya. Tapi kita tidak bisa membayangkan 1 miliar, 1000 juta. Ada gepokan uang 1 juta, ada 1000 gepok. Kita nggak bisa bayangkan. Itu artinya not in flow with your money. Seberapa yang bisa kamu bayangkan, sebegitulah uang itu yang tersedia. Oh masa sih Ray? Yes, pola pikir guys. Aku juga seperti itu dulu ya. Malah dulu aku tulis berapa tabungan yang kamu inginkan selama 1 tahun ke depan gitu, 500 juta. Itulah pola pikirku. Begitulah aku berpikir ya. Berpikirnya sempit. Oke, makanya mau mencapai yang 500 itu pun sulit. Kenapa? Pola pikirnya tidak sebesar apa yang ada di realita. Oke, terlalu sulit Ray, baiklah. Follow through dan kemudian inflow with your money ya. Dari 2 minggu terakhir April ini akan ada perbaikan kondisi keuangan untuk kalian Gemini, amin ya. Asalkan kalian mau follow through ya, lanjut. Jangan berhenti guys. Kalau berhenti gak dapat apa-apa. Not doing anything gak dapat apa-apa ya. Yang bekerja, yang berusaha, yang taking action, dialah yang akan inflow with the money. Karena uang guys di dunia ini ada. Sudah tersedia dan sudah ready. Sekarang kamu bisa nggak inflow with it ya? Bisa nggak sejajar, seirama, berbarengan dengan uang itu? Oke, kalau nggak bisa ya, it's not your money. Itu bukan untukmu. Oke, kita akan segera buka kartu tarot untuk kalian Gemini. Mau melihat dulu apa yang terjadi di dalam hidup kalian di 2 minggu terakhir bulan April ini ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars, Gemini couple or in a relationship. For the second biweekly of April 2022. Thank you very much.
Halo Gemini yang mau curhat cerita, silakan guys. Mungkin aku bisa bantu. Mohon maaf untuk suara-suara di depan guys, ya. Ada suara-suara di back sound, ada suara sirene apapun itu ya. Ya. Oke, the King of Pentacles, this is Taurus, Virgo, Capricorn energy. Mungkin kalian dealing dengan Taurus, Virgo atau Capricorn, Gemini, atau this is you ya. Queen of Pentacles itu guys, dia merasa dirinya single karena dia bisa cari uang sendiri, dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, atau kalaupun dia diberi uang oleh pasangannya, at least dia bisa menikmatinya tanpa kehadiran pasangannya, kurang lebih begitu ya. Dia akan menganggap dirinya single, dia akan menganggap dirinya tidak terikat kepada siapapun walaupun saat ini resmi berhubungan dengan seseorang. So be careful ya. Kalau kalian dealing dengan the Queen of Pentacles guys, ini biasanya duduk di kafe-kafe mahal guys ya, di mall-mall besar ya, Senayan City. Oke, dari pagi gitu sampai sore di situ mulu gitu ya. Duitnya kok nggak habis-habis ya. Belanja sana, belanja sini, kemudian nggak pulang-pulang gitu ya. Ya karena dia menganggap dirinya single. Di rumah siapa sih, nggak ada siapa-siapa. Anak-anak semuanya udah pada sekolah, udah pada bisa mandiri semua. Suami nggak tahu di mana, mungkin sama selingkuhan kedua, ketiga, keempat gitu ya. The Queen of Pentacles. Ya aku akan segera menyadari posisiku. Sebaiknya aku tahu menempatkan di mana aku seharusnya berada untuk menikmati kebahagiaan versiku. Oke. The Queen of Pentacles. Kalian merasa sendirian ya. Jangan lihat ke belakang terlalu jauh. Oke, Gemini, my friend, what's going on in your life? Satu kartu sebagai center of the reading atau energi pusat kalian. Ya, terima kasih ya. Ace of Sword, perdamaian, di cross dengan the Page of Sword. Ini tadi mau keluar guys, tapi nggak berani ya. Oke, the Six of Cups. Apakah kalian mencium bau roti bakar? Ya, ada Six of Cups guys. Past life connection, mantan yang bolak-balik datang dan pergi. Koneksi yang on dan off. The Tower di recent past. Di near future ada the Seven of Wands. Advice dari universe, the Magician, the things you need to know. The High Priestess. Aduh, Gemini, kalian selalu kedatangan kartu yang begini. Ingat deh Gemini, silahkan lihat readingan-readingan Gemini sebelumnya ya, yang pernah aku buat di waktu yang lalu. High Priestess dan the Magician itu rutin sekali datang bersamaan di readingan kalian ya. Duality, oke. Kemudian ada the Ace of Wands di Hope and Fear, harapan dan ketakutan, serta ada the Page of Pentacles di Final Result ya. Sementara overall energi adalah the Knight of Cups. Kalian mau minta maaf dan menawarkan sesuatu ke orang yang pernah kalian tinggalkan atau orang yang pernah kalian rugikan guys, yang pernah kalian zolimi, atau vice versa ya, seseorang yang mau minta maaf ke kalian. The Knight of Cups itu energi apologizing, minta maaf, mau berbaikan kembali ya. Center of the reading adalah the Ace of Sword yang di cross dengan the Page of Sword. Ace of Sword itu perdamaian guys. Aduh, ini kenapa mic-nya jatuh-jatuh terus ya guys. Aku takut nanti kalian dengarnya nggak jelas. I need new microphone. Oke, itu next target ya. Ace of Sword yang di cross dengan the Page of Sword, mau berdamai tapi yang menghalangi adalah Page of Sword. Page of Sword ini investigasi guys ya. Ketika dia datang tegak investigasi, cari informasi dengan pintar, stalking, oke. Diam-diam mengintip kayak yang dilakukan oleh Crosswatcher saat ini, oke. The Kepoers, diam-diam mengintip apa yang terjadi di hidup Gemini. That's the Page of Sword. Tapi guys, datangnya miring. Ini yang tidak bisa kalian lakukan ya. Jadi tidak ada perdamaian untuk kalian karena informasinya masih belum jelas. Dia datang menawarkan permohonan maaf dan kalian masih belum tahu harus melakukan apa ya. Di target ada the Three of Sword. Kenapa kartunya terbalik? The Three of Sword ini guys, sakit hati, deception, oke. Pengkhianatan, kehadiran pihak ketiga, apapun itu bentuknya, di mana kamu dijadikan pihak ketiga ya. Ada perantara di tengah-tengah kalian, oke. Di recent past ada the Tower, ada peristiwa menyakitkan yang terjadi, dan kemudian di near future ada the Seven of Wands. This is protection guys, ada yang kalian lindungi ya. Kalian ada di dalam atau di balik barricade itu. Kalian juga ikut melindungi diri kalian ya, bukan pasang badan tapi mencari perlindungan. Oke. Kita akan segera klarifikasi karena ini penting guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, Gemini couple or in relationship at the second biweekly of April 2022. Thank you very much. Once more.
And once again I'm thinking about taking an easy. Aduh, aku lagi serak ya. If I let you go, I will never know. Siapa itu? Westlife. What my life would be holding you close to me. Will I ever see you smiling back at me? Oh my, how will I know if I let you go? Oh, sulit melepaskan ya. Aku mendengar itu dari pertama kali aku shuffle kartu ini. If I Let You Go, Westlife. Barangkali kalian resonate dengan lagu itu. Itu cerita tentang orang yang ragu-ragu untuk melepaskan ya. Sudah terjadi separation, perpisahan, unfinished business. Dia datang lagi balik ke kamu ya, meminta maaf, dan kemudian kamu mempertimbangkannya. Oke, bagaimana kalau aku melepaskanmu? Will I ever see you smiling back for me? Apakah kamu akan tersenyum lagi padaku? Apakah aku bisa melihat senyummu lagi? Mari kita lihat ya guys, apakah masih ada cinta? Dari kartu ini sih nggak ada lagi. Barangkali kalian dealing dengan, let's see, Libra, Gemini, Aquarius sangat kuat di sini, atau Aries, Leo, Sagittarius ya. Let me clarify the Knight of Cups. Thank you. Oke. The Moon, the Three of Cups, dan ada the Ten of Pentacles. Aku mau kembali ke kamu. Kamu gak ingat yang sudah kita jalani di beberapa waktu yang lalu? Aku memang melakukan kesalahan. I know that, yes. I admit that, bahwa aku itu melakukan kesalahan. Aku membuatmu tersakiti ya. Okay. The Three of Cups, oh my god. Do I need you now? The Three of Cups ini celebration ya. Tadi kalian berada di energi Queen of Pentacles di bottom of the deck sebelum aku shuffle kartu ini. Kalian happy-happy di Senayan City sampai jam mall tutup ya. Kalian merasa happy. The Three of Cups bersama teman-teman ya. Mungkin beberapa di antara kalian suka nge-wine guys. Masuk-masuk ke klub gitu, ke bar, nge-wine sama teman-teman. Tapi bukan yang nakal-nakal aku lihat ya. Bukan yang nakal-nakal, tapi lebih menikmati kebersamaan dengan teman-teman kalian. Mungkin kalian juga bekerja, rekan-rekan bisnis, itu yang kalian ajak untuk happy-happy. Ada happiness di situ guys ya. The Three of Cups itu the real happiness without romance. Tapi dia datang lagi ketika kalian sudah bahagia. Ngomong-ngomongin soal apa yang kalian jalani di beberapa waktu sebelumnya, ketika perpisahan itu belum terjadi. Oke. Kamu merasakan ada yang belum dia kasih tahu guys secara keseluruhan mengenai kepergiannya dulu ya. Unfinished business itu guys, informasi yang tidak clear. Oke. Kita pergi, kita pisah. Loh, aku kenapa ditinggalin? Nah, itu unfinished business. Walaupun dia pergi, tetap unfinished business. Atau kamu memutuskan untuk tidak mau lagi dalam koneksi ini, dalam hubungan ini, terus dia itu ya udah gitu. Tapi kalian berdua masih menyimpan rasa mungkin ya, atau masih ada yang belum terjelaskan. Nah, kalau ini aku kasih tahu ke dia, maka aku bisa moving on dengan smooth, dengan lancar. Tapi itu belum terungkapkan. The Moon, ada rahasia, ada kebenaran yang belum terungkapkan. Itu yang membuat kamu ragu-ragu ketika dia datang untuk berekonsiliasi denganmu ya. Kamu harus cari tahu apa itu The Moon-nya ya. Apa itu rahasia yang dia simpan, apa kebenaran yang dia sembunyikan darimu. Ketika itu bisa kamu cari tahu dengan clear, dengan betul, maka kalian bisa berdamai. Ace of Swords, perdamaian guys. Investigasi card ya, the Page of Swords ini masih miring. Kamu belum melakukan apapun untuk mencari informasi tentang The Moon ini. Makanya permohonan maaf dia itu masih gantung ya. Kamu masih belum memberikan jawaban saat ini. Dia masih belum merasa puas. Oke. Seven of Pentacles, kemudian the Ten of Cups, dan the Four of Cups. Kamu masih menginginkan dia. Ten of Cups di kamu dan Ten of Pentacles dari dia ya. Kamu mengakui ada Ten of Pentacles di masa lalu bersama dia, dan saat ini di hatimu pun kamu mengakui ada Ten of Cups bersama dengan dia. Family things ya, bukan rasanya, gimana bilangnya ya. Kalau Ten of Cups ini guys, sudah ada banyak perintilan di dalamnya. Ada anak lah ya, kemudian ada bisnis yang dikelola bersama, kemudian ada aset-aset yang dibagi atas nama kedua belah pihak gitu ya. That's the Ten of Cups. Kamu bisa merasakan kebahagiaan bersama dia.
Dan kemudian ada Seven of Pentacles di situ guys. Kalian mencoba untuk bisa bersabar selama ini, oke? Walaupun kalian ragu-ragu. Jika tetap bersabar, apakah ada yang hilang dari hidupku? Ketika aku mencoba untuk bersabar, bertahan bersama dia, atau menerima dia kembali di dalam hidupku, nanti akan ada proses bersabar lagi. Bukankah nanti aku melewatkan hal-hal penting di dalam hidupku atau tawaran-tawaran besar yang masuk ke dalam hidupku? Kurang lebih begitu ya guys. Makanya kalian itu harus mencari informasi itu ya guys. Mencari the moon itu. Apa itu? Oke, kita segera lanjutkan guys. Di fokus ada the Six of Cups ya. Knight of Cups ini yang lagi minta maaf ke kamu, yang mau berbaikan atau berbalikan ke kamu ini, bukan baru pertama kalinya guys minta maaf ya. Six of Cups ini mantan yang bolak-balik datang dan pergi dari hidup kalian ya. Muncul, hilang lagi, on off, panas dingin. Kalian chat dibalas, terus beberapa waktu ke depannya kalian chat nggak dibalas lagi, begitu ya. Tiba-tiba nomornya ganti, udah kalian coba untuk menenangkan diri, dia datang lagi dengan nomor yang baru. Begitu dia, tipikalnya the Six of Cups ya. Sekali lagi, what this is all about, the Six of Cups. Thank you. Walaupun kalian masih berharap ke dia ya, the Ten of Cups dan the Seven of Pentacles bersabar, mau bersabar dengan dia, tapi yang kalian takutkan itu guys, bersabar itu justru malah merugikan kalian gitu ya. Bersabar itu bisa membuat rugi nggak sih guys? Nggak ya, bersabar itu tidak akan membuat kamu rugi. Yang hilang itu kesempatan. Ketika kamu terlalu bersabar ya, tidak mengutamakan dirimu. Bersabarmu itu kan bukan mengutamakan dirimu ya, bersabar menunggu dia. Artinya kamu mengutamakan dia. Ketika kamu mengutamakan dia, maka dirimu menjadi nomor 2. Kalau kamu sudah menomorduakan dirimu, kesempatan-kesempatan besar itu yang hilang dari dirimu. Itu yang kamu ragukan. Kamu cerdas Gemini. Oke. Jarang-jarang. Bercanda guys, bercanda. Tapi aku memang melihat ada kecerdasan di sini. The High Priestess, the Judgment, dan kemudian the Five of Pentacles. Kamu mencoba untuk tidak berpikir negatif, ya. Artinya nggak usah melakukan apapun, ya. Tahan dulu, tunda dulu. Kembalinya dia itu bisa depending dulu. Nggak perlu buru-buru untuk mengambil keputusan, ya. Tanpa kamu sadari ada the Judgment di sini, guys. Tidak ada penundaan lagi. Kamu harus segera mengambil keputusan, ya. Subconscious mind ada the Three of Swords. Yang membuat kamu menunda mengambil keputusan itu adalah ketidakpercayaanmu, ya. Dia pernah menyakitimu, guys. Menghadirkan pihak ketiga kemungkinan besar, ya. Apapun itu bentuknya, deception, membuat kamu sakit hati, membuat kamu merasa sedih, ya. Itulah yang membuat kamu tidak bisa dengan cepat mengambil keputusan untuk menerima dia kembali ke dalam hidupmu. The King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, atau Cancer, Scorpio, Pisces, ya. The Five of Wands, the Star, dan the World. It's over. Itu kata subconscious mindmu. Tidak ada. Aku sudah memaafkanmu dulu. Dan sebelumnya. Tapi ya gitu, kamu tidak menunjukkan perubahan. Dan aku tidak percaya ketika kamu datang sekarang pun, kamu sudah berubah. Sulit bagiku untuk mempercayainya. Aku mencoba untuk mempercayainya, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena hatiku tidak tenang. Five of Wands. Kalau hatimu tenang, guys, artinya kamu bisa percaya sama dia. Ya, ketika dia datang, kamu terima lagi. Ya udahlah, gitu ya. It's okay, I forgive you. Walaupun memang sulit untuk melupakan yang kamu lakukan ke aku di beberapa waktu yang lalu berkali-kali. It's okay, I can forgive you. Dan hatimu tenang, it's okay. Tapi sayangnya hatimu nggak tenang, so it's not okay, ya. Dia masuk lagi ke dalam hidupmu, kalian bersama lagi, tapi kamu akan menjalaninya dengan galau, guys. Itu yang kamu tidak mau. Di subconscious mind. Fokus dan subconscious mind atau pikiran dan alam bawah sadar inline. Ada kedewasaan di sini selain cerdas dan dewasa Gemini. Nice, very nice.
Bottom of the decknya itu tadi King of Pentacles ya guys. Di deck ini King of Pentacles terlihat dikelumuni beberapa orang guys ya. Ada yang genit-genit di belakang dia ya, terlepas apapun jenis kelaminnya. Melihat dia itu kayak pengen gitu, tapi karena dia punya duit guys, ada segepok atau satu bundalan besar Pentacles di situ dan koin-koin di sini. Yang diincar oleh orang-orang yang mengelilingi dia itu Pentacles-nya, dan kamu tahu itu. Let me clarify the tower please. Ace of Wands. Oh my god, you still love them. Queen of Pentacles. Oke, kita bilang aja deh jangan love ya. Love itu pengertiannya kayak gimana gitu. Tapi ada yang kamu nikmati ketika bisa bersama dengan dia. Walaupun ada longsonya guys, tapi ada juga yang menyenangkan. Ace of Wands, Four of Wands, dan the Queen of Pentacles. Buktinya kamu bertahan di situ. Four of Wands yang datang dengan the Queen of Pentacles ya guys. Ini komitmen jangka panjang, bisa jadi pernikahan, tinggal bareng, ya, pertunangan, pacaran, udah janji gitu ya. I will love you forever, bla bla bla, segala macam. Tapi ada yang tidak ditepati janjinya, karena the Queen of Pentacles ini energi single guys. Walaupun dia masih resmi milik seseorang, dia datang lagi di sini. Artinya Four of Wands itu tidak terrealisasi. Ini balance ya energinya. Ini memberi ke sini, ini memberi ke sini. Datang di sini si Queen of Pentacles ini malah lebih banyak memberi sendiri. Dia tidak mendapatkan atau tidak menerima yang sepantasnya dia terima. The Tower datang, stop it right now. Berhenti. It's not the Four of Wands. Itu bukan komitmen jangka panjang dan kamu tidak boleh berada di situ lebih lama lagi. Dan itu dikasih tahu ke kalian secara pribadi oleh universe guys dengan kehadiran the Ace of Wands di sini ya. Kita lihat di near future ada the Seven of Wands, protection. What this is all about. Dum 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 dum. But if I let you go, I will never know what my life will be holding you close to me. Apa yang akan terjadi pada hidupku kalau kau tidak ada di dekatku? Will I ever see you smiling back at me? Apakah aku akan bisa melihat senyummu lagi ketika kamu tersenyum padaku? How will I know if I let you go? Bagaimana aku bisa tahu kalau aku melepaskanmu? Oh my god guys, kalian berencana untuk tetap menjadi Queen of Pentacles. Ya udah deh, kita jalanin aja bersama-sama. Tapi ya aku nggak bisa mengharap banyak dari kamu. Kalaupun itu terulang kembali, kesalahan yang sama ya, atau kesakitan yang sama yang aku rasakan, it's okay. I will deal with it, kurang lebih begitu ya. The Page of Pentacles, the Eight of Wands, dan the Ace of Pentacles. Oh my god, dia menjanjikan sesuatu ke kamu, kali ini lebih intens. Pentacles yang dia janjikan. Mungkin dia datang guys membawa iming-iming ya. Aku bilang iming-iming deh, karena dia masih menyimpan rahasia yang harus segera kamu investigasi. Itu berkaitan dengan situasi keuangannya yang dia besar-besarkan. Komunikasi tentang uang guys. Page of Pentacles, Ace of Pentacles, dan kemudian the Eight of Wands. Eight of Wands ini komunikasi. Dia datang kemudian menawarkan permohonan maaf dan juga bilang tentang situasi keuangannya yang akan membuatmu tercengang. Dan kamu pun mempertimbangkan untuk kembali menerima permohonan maaf darinya ya, dan mengabaikan apa yang ada di fokus dan subconscious mindmu. Sakit yang pernah dia berikan ke kamu, dan kemudian ada unrespect ya guys, tidak menghargai dengan datang pergi, menghilang muncul. Itu kan gak menghargai. Itu yang menjadi bahan pikiranmu. Tapi sepertinya kamu akan it's okay deh gitu, karena masalah Pentacles ini guys. Kamu kayak hijau matanya ketika dia ngomongin tentang uang itu.
Makanya challenge semua adalah Page of Swords, investigasi, cari kebenaran tentang itu ya. Jangan sampai kamu ketipu lagi guys. Energi-energi Knight of Cups yang datang bersama dengan The Page of Swords ini guys, banyak tipunya, kurang lebih begitu ya. Banyak bohongnya. Makanya challenge-nya adalah cari kebenarannya. The Moon, oke? Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian guys dan tertarik untuk melanjutkan 4 kartu yang tersisa ini nasihat dari universe mengenai situasimu ini ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian di readingan 14 hari terakhir April 2022 Gemini. Sampai ketemu lagi di readingan kalian berikutnya ya. Dadah guys. Sebenarnya sebelum dia mengiming-imingi dengan uang tadi guys, dengan pentacle segede gaban ini, kamu masih punya harapan sih untuk mendapat The Ten of Cups bersama dia. Dia bisa baca kamu, kalau cuman emotion saja mungkin kamu ragu karena dia sudah pernah memperlakukanmu dengan tidak benar. Dia banyak rahasia, banyak yang gelap-gelap gulitannya guys. Makanya kamu perlu klarifikasi dengan investigasi Page of Swords. Kebenaran itu guys yang terungkap bisa jadi membuat kita happy, bisa jadi membuat kita kecewa. Apapun itu bentuknya, yang namanya kebenaran pasti akan segera naik ke permukaan. Jangan berenang di tengah laut kalau kita cuman tahu cibang-cibung gaya bebek doang ya. Karena berenang di pinggir laut saja, di pantai saja pun itu udah kena air, udah seger kok. Tapi kalau kalian perlu melakukan penyelidikan, artinya ada alasannya. Keraguan-raguan itu beralasan. Jangan hidup dalam keraguan-raguan. Hasil yang kalian dapat dari investigasi ini sangat mengecewakan kalian yang aku lihat ya guys dari readingan ini, oke?